mengenai Ekaristi, kedua peneguhan, dan yang terakhir persoalan keluarga. Dari bacaan tadi kita sama-sama bisa melihat bagaimana senangnya keluarga Kornelius. Saudara, coba seandainya malaikat datang sama kita dan memanggil nama kita masing-masing. Di sana memanggil David. Si Kornelius saking kagetnya, dia tidak tahu bahwa itu Tuhan atau siapa. Padahal malaikat dijelaskan dalam kitab ini. Saking paniknya, dia memanggil itu Tuhan. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana seorang Kornelius yang hidupnya takut akan Allah. Dari persoalan tersebut, malaikat memberi kabar sukacita. Tadi sama-sama kita membaca bahwa Allah telah mendengar doanya dan persembahannya sangat menyenangkan hati Allah. Lalu menjadi persoalan adalah kenapa Allah begitu berkenan kepada Kornelius? Padahal Kornelius itu adalah seorang yang bukan Yahudi, tetapi ternyata kasih yang begitu besar dari Allah bukan pada bentuk rutinitas religius, tetapi kekudusan seseorang terlihat bagaimana dia mempunyai dampak kepada orang-orang lain, bahwa hidupnya saleh. Tadi kita sama-sama mengetahui dan takut akan Allah. Dia punya sedekah saleh. Kalau dalam bahasa Latinnya pieta. Saleh itu artinya salah satu sarana dari Allah yang memulihkan hubungan keadilan di dunia yang dilakukan oleh manusia dengan tulus melakukan perbuatan-perbuatan Allah. Dan itu muncul dari perilakunya. Diteguhkan bagaimana Ekaristi menjadi tanda persatuan dalam keluarga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana Allah itu tidak mampu yang jauh dari sendiri, ternyata dekat di hati. Bayangkan, umat Katolik kalau satu dunia berapa banyak kira-kira? Kira-kira satu dunia umat Katolik berapa banyak? 2 miliar. Taruh nggak usah 2 miliar. Setengahnya aja berapa? 1 miliar. Taruh nggak usah 1 miliar. Setengahnya lagi berapa? 500 juta banyak ya. Artinya kalau satu malam mereka berdoa yang di Jambi, yang di Flores, yang di Swiss, yang di Manado, yang di Jakarta, yang di Papua, di seluruh dunia mereka berdoa. Satu malam 500 juta orang. Persoalannya yang sangat luar biasa. Kotak posnya tidak pernah meleset. Kotak posnya tidak pernah meleset. Allah mengetahui jauh melampaui apa yang kita inginkan, bahkan yang terbaik. Allah memberikan kadang-kadang memang kita tidak mampu membaca kesanggupan Allah untuk memberikan yang terbaik. Kornelius ini diberikan suatu anugerah yang luar biasa dan menjadi pertentangan. Tapi bagaimana hebatnya seorang Kornelius ketika dihadirkan oleh Allah, dia bingung. Tetapi dari baca nanti kalau kita baca seluruhnya, pasukan ini, pemimpin pasukan ini, dia menyuruh muridnya ke Yope, suatu daerah di mana di sana ada seorang Petrus. Kemudian meminta Petrus untuk datang ke sana untuk menerjemahkan apa yang telah menjadi penglihatannya, supaya dia tidak salah langkah. Dia mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Datanglah Petrus ke sana. Petrus juga takut datang ke rumah seorang Kornelius karena dianggap najis pada zamannya. Karena dia adalah orang yang tidak bersunah, orang yang tidak mengikuti hukum tradisi. Menjadi pertentangan. Tapi akhirnya seorang Petrus pun yang ditunjuk Allah, dia mengetahui kehendak Allah, bahwa apa yang dianggap oleh Allah itu yang harus dilakukan. Kemudian dia membahasakan kepada para muridnya. Muridnya pada saat itu juga bagaimana ketika orang-orang yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, orang pertama
pada zaman Pentakosta merasa yakin berjuang untuk mewartakan kasih Allah. Orang pertama. Tetapi pada persoalan malam hari ini terjadi Pentakosta yang baru terhadap orang-orang yang dianggap kafir, orang-orang yang dianggap najis. Terjadi Pentakosta baru. Maka tadi kita lihat sama-sama, ketika Petrus berbicara demikian, turunlah lidah-lidah api dan mereka bisa berbahasa roh. Mereka bisa, apa yang telah terjadi pada para murid dan Petrus dulu, ini terjadi pada saat yang sama, dengan kapasitas, dengan segala sesuatu yang sama. Lidah-lidah api itu juga menyala. Bahwa ternyata di sini Allah ingin kepada Anda dan saya bahwa kita semua sampai dengan zaman seperti ini zamannya Roh Kudus. Kalau dulu zamannya Allah Bapa, perjanjian lama, kemudian masuk Yesus. Yesus pergi, diutuslah Roh Kudus. Roh Kudus tidak selesai pada urusan para murid, tapi juga harus selesai pada urusan Anda dan saya. Sehingga genaplah nas yang dinyatakan dalam kitab suci ini, sampai ke ujung bumi kita punya tugas yang sama, untuk mewartakan kabar sukacita yang telah Tuhan berikan. Apa yang diberikan sama Tuhan? Di situ dinyatakan bahwa di ayat ke-43, barang siapa yang percaya mendapat pengampunan dosa, mendapat keselamatan di sana. Ini juga yang diberitakan para nabi sebelumnya, para utusan, para murid, bahkan pastor pun sampai sekarang. Dan Anda dan saya tidak pernah selesai pada persoalan ini. Kita diajak juga untuk menjadi petarung, diajak untuk menjadi orang-orang yang sejati, untuk membawa banyak orang-orang kepada kehadiran Tuhan. Tapi persoalan kali ini kenapa hierarki gereja Katolik itu membawa pada persoalan keluarga? Keluarga ini adalah basis. Keluarga baik, lingkungan baik. Lingkungan baik, wilayah baik, paroki baik, uskupan. Kalau seluruhnya begitu, baiklah kita semua. Iya kan? Karena dimulai dari keluarga. Nah, persoalan keluarga ini yang sangat menjadi fenomenal. Sebelum orang menikah, sebelum orang berkeluarga, tidak tiba-tiba kita menikah. Ada pacaran, kan? Ada pernah saling mengenal, kan gitu. Iya nggak? Kenal dulu, jelajahi dulu, ya apa enggak. Begitu yakin, sepakat, nikah. Kan? Cuman kan kalau bahasa dunia ada kata-kata lagu-lagunya, janji-janji, tinggal janji, nah, kan gitu kan. Tapi persoalan ketika dia menerima sakramen perkawinan, ketika dia mengucap janji, itu yang hadir bukan pada para saksi juga, para malaikat melalui sakramen. Sakramen itu sendiri sangat luar biasa. Sakramen sendiri adalah tanda kehadiran Allah. Dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit, dalam suka dan duka, terkena hujan minggir dia. Kalau kesandung ya, saya matanya. Itu pas pacaran. Iya, gitu. Udah nikah, punya mata nggak sih? Nah, kan? Tapi itu kehidupan dunia, karena dia belum menerima, menganggap bahwa ekaristi sebagai kekuatan. Iya kan? Sebagai kekuatan. Nah, setelah menikah, selesai persoalan. Ketika menikah, hidup tidak sendiri lagi, ada berdua. Kan? Mulai ada sedikit gesekan, mulai sedikit ada persoalan, tambah anak lagi, kan? Bagaimana keluarga ini menjadi keluarga yang bisa menghadirkan Tuhan? Oleh karena itu, ekaristi harus diterima setiap minggu. Karena ekaristi itu puncak karya keselamatan Allah. Banyak orang-orang menganggap begini, obat yang paling manjur untuk tidur adalah khotbah romo. Ya? Coba, kalau mau khotbah, semuanya bisa tidur dengan pulas. Kemudian muncullah alasan-alasan. Habis romonya sudah tua, khotbahnya tidak enak, kan? Bayangkan kalau seperti itu, saudara. Untuk jadi romo itu nggak gampang, sangat susah. Bukan pada persoalan cerdas dan smart. Persoalan terakhir adalah panggilan. Di mana di sana ada yang namanya ketaatan. Taatnya tidak apa? Taat, kemiskinan hidupnya. Dia punya ketaatan, punya kaul. Dia harus hidup dan dia menikah dengan
kasih Bapa. Dan dia menjadi leader untuk Anda dan saya. Untuk bisa mengangkat tangannya begini aja nih, 15 tahun. Dia prosesnya luar biasa. Ketika dia sudah tua, ketika dia berkhotbah, khotbahnya nggak enak tidur semuanya. Dan semua bisa terlelap tidur. Nah, saya mau mengajak malam hari ini saudara, kenapa Anda dan saya bisa tertidur pada waktu itu? Kenapa kita tidak tertidur pada saat komini saja misalnya? Atau pada saat berkat penutup? Kenapa kita tidak tertidur? Udah semangat mau pulang. Sekarang menjadi persoalan begini. Iya lagi. Seandainya nih, hari ini ada Yesus di sini, mengajak Anda dan saya, mari kita berdoa. Senang gak sih? Senang ya? Tuguran dia sampai pagi. Nah, itu cita-citanya manusia. Muridnya diajak berdoa pada sakratul maut, apa yang terjadi? Tidur. Kenapa bisa tidur? Ini persoalan yang sama terjadi kalau kita ikut khotbah. Saudara, bukan persoalan pada Romo yang tua. Ketika Anda dan saya ingin mendengar suara Tuhan, kuasa kegelapan juga tidak tinggal diam. Dia bekerja membuat Anda dan saya terlelap. Oleh karena itu, sebelum kita berangkat untuk masuk pada Ekaristi yang kudus, Gereja Katolik mempunyai sebuah persiapan. Karena kita menyambut tubuh dan darah pada akhirnya. Jadi tidak tiba-tiba seorang pastor mengangkat hosti begini, inilah tubuhku dan darahku. Tapi di sana justru benar kita mengimani bahwa itu tubuh dan darah Yesus yang dibagikan kepada Anda dan saya. Enggak sekedar hosti, enggak sekedar rutinitas, bukan sekedar karena kewajiban atau karena enggak enak. Persiapan untuk masuk dalam ibadah Ekaristi itu sangat membutuhkan persiapan hati. Ketika ke gereja, orang pada devosi semua ya. Devosinya apa devosinya kalau lagi di misa? Kalau di Salam Maria di BBM devosi. Ada yang seperti itu. Update status. Gak ada sinyal. Kemudian kita lagi anak-anak ikut misa pertengahan nih, udah tahu terlambat. Ya. Begitu terlambat datangnya di tengah lagi. Mengganggu. Kan? Dan kita sudah mulai terusik. Dan kita sudah diajak untuk tidak tentram. Padahal saat itu Allah ingin sekali berjumbu pada saat Ekaristi dan kita menerima tubuh dan darah Dia. Ada sebuah kemesraan yang terjalin. Dan itu aturan-aturan dalam liturgi nggak sekedar begitu aja terjadi. Ada peristiwa-peristiwa yang dibangun di sana sehingga kita sampai kepada puncaknya menerima tubuh dan darah, bukan sekedar hosti. Tapi itu justru tubuh dan darah. Buat apa? Buat kekuatan minggu depan lagi untuk datang. Kalau enggak hidup kita, ini yang terjadi. Banyak keluarga Katolik mengalami krisis. Pertama persoalannya adalah ketika dia ke gereja, orang-orang mulai pulang, diutus, pergilah. Kata-kata pastor apa tadi? Pergilah kita. Bukan Anda, atau bukan saya, kita. Artinya Anda dan sama semua kita diutus. Siapa yang mengutus? Tuhan mengutus Anda dan saya. Bagian Romo orang mempersiapkan, tapi bagian-bagian dari orang-orang di sekeliling Anda dan saya, anak-anak kita, bagian kita. Menghadirkan Tuhan tidak serta-merta kita harus membaca kitab suci, tradisi, ajaran gereja di tengah-tengah keluarga, anak yang masih bingung. Tapi dengan sentuhan-sentuhan yang ringan-ringan. Misalnya seorang ibu kan biasa masak ya. Kalau masak gitu kan enak kalau sembari masak. Ku mau cinta, anak kan mendengar ya. Dia sembari nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Terus lagi papanya atau lagi sibuk apa-apa gitu kan, setelah dirimu diselamatkan jadilah saksi. Enak gak gitu? Anak tuh teringat, waktu kecil kita paling sering mendengar orang tua kita menyanyi, iya kan? Nah itu terbawa, dan itu menjadi ingatan yang sangat luar biasa. Tapi kalau sekarang persoalannya, anak-anak sekarang, kita sampai di rumah begitu ada anak-anak, orang tua nyanyi,
Kemana, di mana, kemana. Di mana? Nah, kan akhirnya anaknya kemana-mana. Ayo tinggal. Nah, udah nggak ada imannya lagi di sana. Kan? Sehingga kehadiran Allah nggak menjadi begitu hangat. Tapi kalau kita biasa mengajari anak kita berdoa bersama, mau makan bersama, luar biasa. Nah, kehangatan-kehangatan ini kita mampu menghadirkan Allah di tengah keluarga. Tadi kalau keluarga kuat, seperti itu. Jadi tidak lagi menjadi persoalan karena begitu banyak, tidak sedikit. Saya pernah di penjara. Ada orang Katolik hanya karena demi materi terlibat pembunuhan. Katolik, iya. Ada lagi karena terlilit utang, orang Katolik juga. Agamanya Katolik, bukan orangnya, agamanya Katolik. Mati bunuh diri sekeluarga. Tidak sedikit juga banyak orang Katolik yang keluarganya berantakan karena anaknya atau ya, kenapa? Kok tahu pikiran saya? Tidak sedikit juga akhirnya banyak keluarga Katolik yang cari jalan pintas untuk menyiasati hidup. Pesugihan, cari jodoh, hari baik, kan? Banyak yang seperti itu. Tidak sedikit juga mulai dari Gunung Kawi sampai Gunung Sahari itu orang-orang Katolik. Iya. Nah, ini menjadi bagian Anda dan saya untuk mewartakan kabar sukacita Tuhan. Bukan lewat pengalaman kita suci yang begitu banyak, tapi lewat perilaku, lewat sikap, lewat kata-kata, lewat bahasa, lewat apa yang kita miliki dengan kesederhanaan. Di sana Allah akan hadir. Karena kita juga diajak untuk mampu menghadirkan Allah. Dan ketika kita menikah suami istri, sakramen itu, istri adalah sakramen buat si suami. Suami juga sakramen buat si sama-sama tanda kehadiran Allah. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan, apapun yang terjadi. Nah, di sanalah kita memiliki sama-sama panggilan yang sangat luar biasa untuk menjadi tanda kehadiran Allah. Petrus, keluarga ini tidak mengenal Tuhan, tetapi hidupnya takut akan Allah. Makanya kunci untuk para yang belum menikah di sini. Satu dua. Oh, belum. Oh, David. Masih di bawah umur. Ya. Jadi carilah pasangan yang takut sama Tuhan. Sehingga kita sangat sungguh terberkati. Silakan. Ya. Jadi bagaimana keluarga kalau kita tidak ekaristi, kita tidak kuat. Tapi kalau kita persiapkan diri kita menghadapi ekaristi dan mempersiapkannya sungguh-sungguh dengan sepenuh hati, sehingga kita pulang benar kita membawa damai. Ketika ketemu orang-orang di rumah, kita menebarkan senyum damai. Ada orang yang tidak ekaristi, ya tidak kuat. Tapi yang sangat menjadi lucu, ada orang yang sudah ekaristi juga keluarganya berantakan. Nah, ini persoalannya di mana? Itu bagian Allah, bagaimana Allah sungguh mempunyai suatu bagian dalam keluarga itu, bahwa tidak serta-merta kualitas untuk menjadi orang-orang pilihan Allah tidak selesai pada persoalan rutinitas. Rutinitas iya, penting harus. Tapi bagaimana ketika Allah berbicara melalui ekaristi? Kita memahami ekaristi, makanya tahun ini 2012 sampai 2015 Gereja Katolik mempersiapkan menjadi utama ekaristi. Dan Anda dan saya dipanggil untuk masuk. Tidak sekedar ekaristi kita terima sambut egois, kita berdoa hanya untuk doa wujud-wujud kita juga. Tapi kita juga diajak untuk mendoakan pada saat kita terima hosti, ya keluarga kita,
ya orang tua kita, ya sahabat kita, ya siapa saja yang kita ingat untuk kita doakan. Sehingga kekuatan Ekaristi itu sungguh menjadi sesuatu. Itu tubuh Yesus yang kita makan. Maka dia bilang, makanlah. Tapi sebelum makan tubuh dan darah Yesus, ada suatu iman yang diungkap di sana. Iman ini menjadi kekuatan dasar dalam kehidupan. Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan, tapi ini iman seorang perwira yang hampir sama seperti Cornelius. Dan iman inilah yang dikatakan oleh Yesus, tidak pernah di antara orang Israel aku menemukan iman seperti ini. Ketika kita mau menghadap Yesus, bukan kesucian kita, bukan kecerdasan kita. Allah tidak butuh itu. Yang Allah butuhkan adalah kerendahan hati untuk sampai kepada Dia, dan Dia mau datang kepada Anda dan saya. Itulah kenapa orang begitu pulang Ekaristi bukan bawa damai, bawa damai, salam damai ya. Begitu salaman cari yang cakep tuh mas ini, di sana, kan? Terus ketemu teman ketawa. Nah akhirnya esensi salam damai tidak sampai. Begitu di gereja ketemu ngobrol, tukeran bisnis, tukeran apa ya. Begitu juga ketika kita terus datang menghadap Allah, semuanya kan mau datang menghadap Allah. Kan nggak kita sendiri. Tentunya di sana ada orang-orang yang sama seperti kita merindukan kasih Tuhan. Ketika kita berdoa enak-enak, begitu ada yang baru datang dari samping, bajunya cowok, sudah mengganggu di sana. Dan menjadi keributan di mana-mana. Yang penting kan hatinya, bukan casingnya. Iya, itu benar semua. Tapi ketika kita bersama-sama, mari kita menghormati tubuh dan darah Kristus. Karena itu kita bersama di atas sana. Sehingga Ekaristi menjadi kekuatan menyeluruh buat Anda dan saya. Jadi jangan sampai kita pulang Ekaristi tidak mendapat apa-apa. Saudara-saudara sekalian, saya mau mengajak saudara untuk kita menjadi Petrus. Apa yang dilakukan Petrus? Saya ajak saudara-saudara sekali lagi untuk membaca ayat yang terakhir. Ayat ke-48.